Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai dimensi. Jadi dimensi ini sangat penting untuk bisa ditampilkan dalam sebuah gambar kerja. Tujuannya agar gambar tersebut dapat dibuat atau dieksekusi oleh orang-orang di bagian produksi atau di lapangan. Jadi mengenai dimensi itu sebenarnya adalah informasi mengenai ukuran dan lokasi. Ya, jadi dengan dimensi tersebut kita dapat atau orang lain dapat mengetahui berapa dimensi dari masing-masing bagian dari benda kerja dan juga lokasi masing-masing dimensi. Sehingga pemberian dimensi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kita dan orang lain juga. Khususnya dalam hal pembuatan benda kerjanya. Baik itu dengan cara manual ataupun dengan menggunakan mesin. Ya. Semuanya itu harus menggunakan dimensi. Kemudian berisi juga mengenai rincian konstruksi pada gambar kerja. Jadi konstruksi benda kerjanya tersebut dengan adanya dimensi itu bisa diketahui dengan jelas dan lengkap sehingga benda kerja tersebut dapat dibuat. Kita masuk contoh gambar ya, atau contoh pembuatan dimensi. Nah, ini ya, untuk pembuatan dimensi ini. Nah, ini untuk ketinggian, ya, ketinggian dari satu benda kerja. Jadi ini dapat terlihat dengan jelas ya, berapa panjang lebarnya, jadi tingginya berapa, kemudian lebarnya, kemudian diameter dari lubang. Jadi masih ingat ya susunan gambar seperti ini. Nah, jadi ini pandangan depan, ya, ini pandangan atasnya. Jadi untuk pemberian dimensi harus mengacu atau menginformasikan sedetail mungkin dari atau ukuran dari benda kerja. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi ini sudah terlihat semua ya. Jadi berapa jarak dari titik pusat lingkaran hingga keluar benda kerja. Kemudian tingginya ini juga sama. Ya, jarak titik pusat dari lubang hingga keluar benda kerja pasti ini. Nah, juga untuk pemberian ini, ya jangan lupa ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah lubang atau ada bagian yang tidak tampak pada pandangan, ya, pandangan atas ini. Dalam hal ini berupa lubang. Jadi lubang ini tembus hingga ujung, ya, ujung gambar. Jadi untuk pemberian diameter ya, lubang ini diberikan tanda ini. Ini lambang diameter. Nanti kita akan masuk pada contoh pembuatan garis dimensi, ya, dimensi.
Jadi jarak jarak ini bisa dicantumkan sini. Kemudian jarak ini, jika ada toleransi, ya, itu juga dicantumkan pada dimensi. Begitu juga ini. Ya. Jadi ini garis dimensinya, kemudian ini garis bantunya atau yang penunjuk dari bagian yang memiliki dimensi tersebut. Kemudian ini untuk yang diameter, jika diameter diberikan lambang diameter, jika berupa jari-jari, beri lambang R, jari atau radius. Ini dimensi, ya, dimensi benda kerjanya, dan kemudian ini adalah toleransinya. Ya, plusnya berapa dan minusnya berapa. Ini adalah toleransi yang diizinkan dari satu benda kerja. Kemudian pemberian dimensi untuk desimal. Ini ada 3 digit, 3 angka di belakang koma. Ini satu angka. Jadi untuk pemberian panah, ini ada ketentuan. Jadi besarnya anak panah, kemudian panjangnya panah ini juga ada ketentuan. Nah, ini untuk dimensi anak panah yang akan digunakan. Ini adalah lebarnya. Lebar jadi lebar. Kemudian untuk panjang anak panahnya, ini 3 kali dari lebarnya. Contohnya ini lebarnya adalah ya sekitar 3 mili. 3 mili. Berarti untuk panjangnya 3 kali 3 mili. Ya. Ini ketentuannya seperti ini. Jadi ini disesuaikan dengan dimensi gambarnya. Jika menggunakan kertas A4 atau menggunakan kertas A0, itu pasti dimensi dari gambar itu akan berbeda. Begitu juga dengan dimensinya. Ya. Jadi garis-garis dimensinya pun akan mengikuti. Jadi tidak mungkin dengan benda kerja yang besar yang dibuat pada gambar yang dibuat pada kertas A0 itu ukuran panahnya itu sama dengan gambar kerja yang dibuat pada kertas A4. Itu pasti berbeda. Jadi untuk garis dimensinya pun akan menyesuaikan besarnya. Jadi untuk panjangnya 3 kali lebar dari anak panahnya. Kemudian untuk pemberian dimensi dari benda kerja ya, atau jarak antar dimensinya. Jadi untuk dimensi yang pertama dari benda kerja ini memiliki jarak 10 mili. Ya, minimal itu 10 mili. Jadi mulai dari benda kerjanya hingga
garis dimensi yang pertama itu 10 mili. Kemudian yang selanjutnya 6 sampai 7 mili. Dan seterusnya. Kemudian ini untuk kelebihan dari garis bantunya, paling tidak 1 milian. Ya. Seperti ini. Yang pertama ini 10 mili, kemudian yang kedua itu 6 sampai 7 mili. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, 6 sampai 7 mili. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah jarak ini, ya, jarak dari garis dimensi yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Jadi yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama. Nah, kemudian ini ada gambar benda kerja. Jadi yang sebelah kanan itu tidak diperbolehkan, ya, atau kurang tepat. Karena pemberian garis dimensinya itu ada di dalam benda kerja. Padahal ini bisa diletakkan di luar benda kerja, ya, dengan space yang ada. Jadi space-nya masih cukup sebenarnya, tapi untuk peletakannya ini di dalam. Jadi ini kurang tepat. Jadi seharusnya seperti ini. Jadi untuk pemberian garis dimensi, jika areanya memungkinkan, maka seluruhnya itu diletakkan di luar gambar benda kerja, gambar benda kerja utamanya. Ya. Jadi tidak di dalam, semuanya di luar. Jadi jarak ini dan jarak ini, semuanya di luar. Kemudian ini untuk dimensi dari benda kerja yang memiliki variasi bentuk. Nah, jadi di sini ada beberapa dimensi yang harus diketahui. Nah, jadi yang harus diperhatikan ini untuk pembuatan garis dimensi itu dimulai dari yang terkecil. Jadi dimulai dengan dimensi terkecil, kemudian lebih besar, ya. Kemudian lebih besar lagi, dan seterusnya hingga yang paling besar. Ya. Kemudian yang ini juga sama, ya, yang terkecil dulu, kemudian yang besar, lebih besar lagi, dan seterusnya. Jadi hal ini untuk menghindari adanya salah pembacaan gambar. Karena jika sudah terjadi kesalahan pembacaan gambar, itu akibatnya sangat fatal. Khususnya pada saat pembuatan benda kerja di area produksi. Itu akan, ya, sangat fatal. Ya. Hasilnya akan reject. Ya. Jadi untuk peletakan dimensi ini juga harus diperhatikan. Kemudian untuk bagian yang silindris atau berupa lingkaran atau lubang itu diberikan lambang diameter, ya, seperti ini. Ya, ini semuanya berupa silindris atau bulat. Nah, ini bulat, ini juga bulat, ini bulat. Ya. Jadi semuanya seluruhnya diberikan lambang diameter. Sedangkan untuk yang atas tidak. Ya. Karena yang atas tidak silindris. Ya. Kemudian ini untuk garis perpanjangan. Jadi ini khususnya untuk pembuatan garis radius
Nah, jika diperbesar seperti ini. Ya. Jadi untuk jarak perpanjangannya seperti ini. Ya. Diberikan garis di sini, garis bantu, kemudian diberikan jaraknya jadi per titik. Jadi jika lingkaran, sebenarnya jika kita perbesar, itu akan berupa eh, beberapa titik ya, yang tersambung. Jadi jika dibuat detail, ini akan seperti ini dimensinya. Kemudian ini juga, ya. Dan yang harus diperhatikan juga, ya, untuk garis pada benda kerja utamanya, ini harus lebih besar daripada garis dimensi. Jadi garis dimensi ini harus lebih tipis daripada garis pada benda kerja utamanya. Kemudian ini untuk pemberian jarak dari garis sembul lingkaran hingga titik yang diinginkan atau titik terluar sebagai acuan. Ini harus diberikan jika ada lingkaran atau lubang seperti ini. Diberikan jaraknya. Ini 20 jaraknya dari titik terluarnya. Kemudian ini juga sama ya. Untuk jaraknya ini 25. Ya, 25. Kemudian ini ya. Nah, jadi untuk radius seperti ini, jadi jika sulit, ya, maka dapat digunakan garis bantu seperti ini. Jadi kita buat garis bantu dengan mengacu dari garis benda kerja utamanya. Ya, dibuat garis bantu tipis, kemudian ini juga digaris tipis di sini. Nah, kemudian titik pertemuan garis ini adalah acuan untuk dimensinya. Ya. Jadi titik pertemuan dari kedua garis ini adalah titik acuan garis dimensi. Ya. Jadi untuk ini, jarak ini. Kemudian yang juga sama panjangnya. Ya. Mengacu pada titik perpotongan garis bantu. Ini untuk posisi dimensinya. Ya. Nah, kemudian ini adalah pemberian dimensi yang salah karena peletakan dimensinya ada di dalam gambar benda kerja utamanya. Seharusnya ada di luar seperti ini. Ya. Jadi yang benar seperti ini. Ya. Jadi, jika space-nya memang ada, seluruhnya harus diletakkan di luar gambar benda kerja utamanya. Ini yang benar. Kemudian ini untuk dimensi yang berulang. Untuk dimensi yang berulang seperti ini. Contoh ada lubang. Lubang tersebut ada 4 buah. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk pemberian dimensi yang berulang seperti ini, bisa dipersingkat. Dengan cara diberikan garis dimensi. Kemudian ini adalah dimensinya diameter. Ini diameternya jumlahnya 4. 4 jumlahnya. Jadi 4 kali diameter dari lubang.
jadi bisa dibuat satu dimensi saja. Ya, jadi 4 buah. Kemudian untuk pemberian dimensi diameter. Diameter. Jadi untuk pemberian diameter ini tidak bisa sembarang. Tidak boleh dibuat sembarang. Jadi untuk garis dimensi pada diameter lubang contohnya atau lingkaran pada gambar dua dimensi ini jika untuk peletakan garis dimensinya ya, jika seolah-olah kita tarik garis hingga ke pusat lingkaran ini harus bertemu. Jadi harus bertemu dengan garis atau titik pusat dari lingkaran tersebut. Harus pusat dan bertemu pada titik pusatnya. Nah, ini benar. Sedangkan yang ini salah karena garis dimensinya itu tidak sampai bertemu pada garis pusatnya, ya, pada titik pusat lingkaran tersebut. Yang ini salah ya. Ya, jadi ini untuk pemberian dimensi pada lubang pengeboran bisa kita buat seperti ini. Jadi di sini ada ini tampak ini adalah garis potongan. Jadi untuk garis potongan atau gambar potongan, jadi bagian yang terkena potongan ini harus diberikan arsiran seperti ini. Kemudian lubangnya terlihat. Ya. Jadi ini garis potong. Ya. Kemudian ini arah pandangannya. Arah pandangannya dari sini. Ya. Terlihat. Setelah dipotong, hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk dimensinya bisa kita buat seperti ini. Ya. Ini diameternya 10, kemudian ini diameternya 20. Nah, jadi tetap ya, untuk pemberian dimensi urutannya adalah yang terkecil terlebih dahulu. Jadi yang terkecil, kemudian besar, jadi diameter 10, diameter 20, kemudian kedalamannya, ya, kedalaman ini, itu adalah 8. Kemudian ini juga sama, diameternya 10, kemudian yang terluarnya ini adalah 20, ya, yang ini 20, kemudian ini menyudut, ya, ada virus, seperti ini, diberikan lambang Pi, kemudian yang ini juga sama, ya, diameternya 10, ya, jadi diameter lubang ini 10, atau ini, kemudian yang terluar ini adalah 20, ya, diameter 20, dan kedalamannya ini 2. Ya, kedalaman pengeborannya ini adalah 2. Jadi sehingga dengan dimensi ini sebuah sudah terlihat dengan jelas. Ya, kemudian ini juga gambar potongannya, ya, sehingga sudah jelas untuk masing-masing lubangnya, ya, pengeboran. Ya, ini contoh lagi. Ya. Ini diameter lubangnya, ini adalah diameter 30. Kemudian kedalamannya ini adalah 20. Ya, jadi kedalamannya 20, diameternya 30. Kemudian untuk pemberian dimensi, jadi ada beberapa variasi.
Ya, variasi untuk pemberian dimensi. Ini contohnya. Ini ada 3 contoh dari penggambaran, ya, pembuatan dimensi. Jadi ini dimensi bagian ini 10, kemudian panjangnya 40, kemudian R-nya ini kan ada 2. Jadi R-nya berapa dikali 2. Contohnya misalnya seandainya ini R-nya 5, jadi R5 dikali 2. Itu ada 2 buah. Kemudian ini jika yang ingin diketahui adalah titik pusat dari masing-masing radius ini. Kemudian ini juga bisa seperti ini. Jadi dimensinya 10 kali 40. Jadi ini 10, lebarnya 10, kemudian panjangnya 40, kemudian R-nya 2. Contohnya jika R-nya 5, berarti R5 kali 2. Ya, baik, untuk materi kita saat ini, ya, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.